واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين وقال أيضا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin masyaallah muslimin jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang berbahagia yang dimuliakan Allah SWT. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini atas rahmat dan kasih sayang Allah kita dapat bersama-sama menunaikan salah satu perintah Allah, kewajiban kita, yakni sholat Isya secara berjamaah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita diperkenankan, diberikan waktu, umur panjang, sehingga kita bisa bersama-sama berada di bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Ini perkara yang sangat luar biasa, penting, untuk itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Setidak-tidaknya kita senantiasa melantunkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin masyaallah muslimin, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, para sahabat ajmain, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, saya tidak tahu karena saya agak ragu gitu ya. Dulu Pak Rianto ngontak, kemudian sempat ada jadwal-jadwal yang mungkin agak bertabrakan begitu kan. Kemudian kami mengusulkan tanggal 10 kalau tidak salah gitu ya. Tapi ya kan gitu, nggak ada informasi, nggak ada kontak-kontak, ini betul apa tidak gitu ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan ya ini semuanya membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Hadirin wasallam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit barangkali yang perlu kami sampaikan di sini. Ya, ini penekanannya adalah khusus mengingatkan pada diri saya pribadi dan juga jamaah. Jadi mari kita mencoba untuk mensikapi ya, dengan sikap yang benar, sikap yang sungguh-sungguh terkait dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Mungkin kita flashback setahun yang lalu ya, kita masih ingat barangkali ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, kita ada satu permohonan kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Nah, ternyata hari ini alhamdulillah doa itu kita rasakan betapa Allah memberikan kesempatan lagi dan kesempatan kepada kita. Untuk itu ya, ini adalah merupakan karunia yang sangat besar. Artinya doa-doa kita selama ini itu Allah kabulkan, begitu ya. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang 1 tahun yang lalu sama-sama berada di bulan Ramadan pada waktu itu, mungkin sholat bersama,
gitu ya. Dan juga sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Tetapi hari ini beliau sudah mendahului kita, gitu ya, sudah tidak bersama kita. Nah ini tentu ketika kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini harus betul-betul kita sikapi dengan sikap yang penuh syukur kepada Allah, dengan rasa cinta pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan mengisi Ramadan ini. Setiap waktu yang ada di bulan Ramadan ini adalah amat sangat penting, sangat berharga, sangat mahal sekali. Maka kesempatan yang Allah berikan ini jangan sampai kita sia-siakan. Setidak-tidaknya di dalam satu riwayat hadis yang disampaikan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman. Beliau sampaikan bahwa suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami para sahabat waktu itu, begitu ya. Jadi Abdullah bin Samit ini beliau sampaikan, kami waktu itu berada di bulan Ramadan, ya, hadarna Ramadan, atau dalam menyambut Ramadan. Kemudian apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, ya, beliau sampaikan atakum syahrul mubarak. Ini jelas bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh berkah. Yakshakumullah fihi, di mana Allah meliputi bulan Ramadan itu dengan banyak hal. Yang paling penting, yang pertama diantaranya adalah yang zilu bihi rahmah. Allah menurunkan rahmat yang sangat luar biasa dahsyatnya di bulan suci Ramadan. Ini tidak hanya di 10 hari pertama gitu ya. Alhamdulillah kita sudah melewati 10 pertama gitu ya di bulan Ramadan. Tapi rahmat yang Allah berikan kepada umat yang beriman, kita semuanya ini sejak awal sampai akhir tentunya ya. Jadi mulai masuk Ramadan sampai akhir Ramadan itu Allah meliputinya dengan rahmat. Kemudian yang kedua, wa yukhattal khataya. Kemudian di bulan ini ampunan begitu dahsyat. Ya, ampunan yang Allah berikan itu sangat-sangat luas sekali. Maka ini kesempatan yang luar biasa ya di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana tadi di dalam ayat dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan hendaknya kalian bersegera, bercepat-cepat untuk memohon ampun kepada Allah. Tentu saja kita ini sebagai manusia tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan ya. Kalau kita mau menghitung dosa kita setiap waktu, setiap saat, kita ini barangkali banyak dosa-dosa yang ya tidak terasa gitu ya. Dosa kita kepada keluarga, istri, anak, kalau istri kepada suami gitu ya. Itu barangkali setiap waktu, setiap saat kita ini ya melakukan dosa-dosa. Ya kalau dosa kepada Allah ya tadi, insya Allah dengan jalan puasa ya, qiyamul lail itu diampuni oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Tapi ini dosa-dosa yang terkadang tidak kita sadari sesama manusia. Nah ini yang justru harus kita lebih perhatian lagi ya. Dosa dengan manusia ini tidak mudah karena Allah belum mengampuni dosa ya sesama manusia selagi orang yang kita dolimi, kita sakiti itu belum memaafkan. Jadi memang ini doa sesama manusia itu lebih berat ya, lebih berat gitu ya. Iya betul. Kalau dengan Allah mungkin sangat mudah gitu ya. Allah sangat maha pengampun, tapi manusia terkadang angel. Angel untuk memberikan doa ampunan ya. Makanya memang kita mungkin
mohon maaf kepada keluarga, terutama yang paling banyak sering bersinggungan ya, itu tetangga. Nah, yang terkadang kita juga mungkin ya, terutama lisan kita ya, lisan ini tidak bertulang, mudah sekali untuk ya nyakiti, nyelekit begitu ya ucapan-ucapan kita. Nah, makanya di bulan Ramadan ini bagaimana kita betul-betul berpuasa. Ya, jadi puasa tidak hanya sekedar menjaga tidak makan, tidak minum, gitu, tetapi juga menjaga seluruh anggota badan kita, pandangan matanya, coba ya. Jadi puasa yang betul-betul puasa gitu ya. Itu puasa yang la'allakum tattaqun itu ya. Jadi puasa yang melahirkan, menghasilkan satu produk karya ini orang bertakwa. Maka puasanya adalah puasa seluruh anggota tubuh kita. Matanya mungkin kalau selama ini lihat di HP gitu ya, terutama yang tidak bisa kita kendalikan HP gitu ya. Begitu HP langsung yang keluar, wah, susah gitu ya. Jadi memang di bulan suci Ramadan kita harus betul-betul menjaga mata, telinga, terutama ucapan gitu ya. Jadi jangan sampai puasa kita hanya dapat lapar dan dahaga haus, ya gitu ya, tidak memperoleh pahala di sisi Allah. Oleh karena itu, selama 1 bulan ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita, ya, jaga matanya, jaga telinganya, juga jaga lisannya. Jadi tidak hanya menjaga perut, ya. Jadi memang puasa itu berbeda dengan amalan yang lain ya. Kalau ibadah yang lain itu kita kan melakukan kegiatan aktivitas amalia. Tapi kalau yang nama puasa itu tidak ada aktivitas puasa itu, tidak ada amalan di dalam puasa. Jadi puasa itu hanya menahan, menjaga, gitu ya. Imsak, gitu. Al-imsak, imsak menjaga dari makan, menjaga minum, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga pendengaran, begitu ya. Tangan, ya, yang biasanya mungkin mudah sekali untuk ya, melontarkan gitu ya. Ini selama puasa ini harus ditahan, dijaga, begitu ya, imsak. Kemudian kaki menjaga tidak melangkahkan ke hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Maka selama puasa ini mungkin memperbanyak tinggal di masjid, tinggal di rumah, begitu kan? Nah, kecuali mungkin kalau yang aktivitas bekerja tinggal ke tempat kerja, udah gitu aja ya, jangan berkeluyuran ke mana-mana gitu. Nah, ini biasanya ibu-ibu ya, ini mall-mallan. Jadi selama puasa ini harus belanja mungkin dikurangi gitu ya. Nah, kemudian di dalam hadis itu juga dikatakan wa yastajibud du'a. Nah, ini bulan Ramadan ini adalah saat di mana doa ini mustajab, begitu ya. Jadi yang pertama rahmat begitu dahsyat, yang kedua ampunan begitu luar biasa, lalu doa kita mustajab. Ya, doa kita mustajab. Terutama barangkali saya mengingatkan pada saya pribadi, coba berdoa khusus di 3 tempat ini Bapak Ibu. Yang pertama pada saat berbuka. Pada saat berbuka itu saat-saat yang sangat mustajab sekali. Maka doa, siapkan doa yang paling penting apa? Gitu ya. Di saat mustajab, jangan sampai kita lewatkan. Ya. Jadi yang paling penting di dalam kehidupan ini kan kita ini bagaimana untuk terhindar dari neraka. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi kita bisa terhindar dari api neraka, Allah masukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya kesuksesan. Nah, di 3 tempat ini, satu pada saat berbuka, yang kedua pada saat sahur, gitu ya, sepertiga malam itu, pada saat sahur, dan yang ketiga ba'da subuh. Nah, ini terutama itu waktu yang paling
dahsyat nilainya, maka utamakan ini, doa ini jangan sampai lupa. Apa doa itu? Ya Allah, bebaskan saya, orang tua saya, anak istri saya, ya, saudara-saudara saya dari apa? Api neraka, siksaan api neraka. Ini pendek tapi itu penting untuk kita mohonkan, terutama di 3 tempat tadi. Satu pada saat berbuka, jangan lupa gitu ya, mohon diselamatkan dari api neraka. Kemudian pada saat sahur dan pada saat pada subuh gitu ya, pada subuh itu gunakan waktu yang sangat baik. Karena ini Ramadan berarti yastajibud du'a. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yanzurullah ila tanafusikum. Jadi Allah menyaksikan, memantau ya perlombaan kita. Jadi kita ini hakikatnya sedang berlomba untuk mencapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan amal-amal terbaik kita dipantau oleh Allah setiap waktu, setiap saat. Bahkan bayubahi bikumul malaika, ya, kita ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, oleh karena itu fa'arullah min tanafusikum, tunjukkan di hadapan Allah ya perlombaan kalian. Nah, diingatkan satu hal yang sangat barangkali perlu kita camkan, ya. Fa innas saqi, orang yang paling merugi, orang yang paling celaka adalah man hurrima rahmatullah azza wa jalla, orang yang di bulan Ramadan ini diharamkan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Amin ya rabbal alamin, gitu ya. Nah, inilah hadirin yang berbahagia, mari kita optimalkan, mari kita isi Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik kita, ya, dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mari kita memohon juga untuk menggapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ya diperkenankan untuk bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak